Tuh, masih aman. Aman. Oppo ngejamin kualitas smartphone ini yang kuat. Oppo sekarang tuh fokusnya nggak lagi di kamera, di spek, tapi soal daya tahan. Udah A series yang tahan banting sampai dilempar-lempar, Reno series juga kebagian fitur daya tahan racikan Oppo langsung. Nih, Oppo Reno 12 Pro yang resmi di Indonesia. Seberapa kuat sih smartphone ini? Kita lihat yuk. Jadi, Oppo Reno 12 Pro ini menjadi versi tertinggi bisa dibilang dari Reno 12 series yang dikenalin di Indonesia. Jadi ada beberapa seri, ada Reno 12F, Reno 12 5G, dan juga Reno 12 Pro 5G juga. Nah, Oppo tuh bener-bener ngerombak desain dari Reno series terbaru mereka. Kalau sebelumnya bingkai kameranya kayak kelihatan aneh, beda mungkin ya, pengen kelihatan unik. Sekarang balik lagi ke desain yang elegan. Begitu juga di tampilan depannya, yang menurut gue menjadi salah satu desain Reno series yang gue suka sih. Sejauh ini tuh dari banyaknya Reno series yang meluncur di Indonesia, ada beberapa yang gue suka emang. Kayak Reno 10 time zoom, Reno generasi pertama, terus Reno 2, Reno 6, itu cakep-cakep tuh desainnya. Simple dan juga slick, enak buat digenggam. Dan balik lagi sekarang, Reno 12 series, Reno 12 Pro, yang menurut gue jadi salah satu Reno yang punya desain yang cakep. Desainnya bagus menurut gue dalam artian desainnya tuh nggak lebay. Jadi ya simple, tapi kelihatan elegan dan premiumnya berasa. Dibandingin sama seri sebelumnya yang menurut gue ini subjektif ya. Yang menurut gue pertama, desain kameranya yang agak aneh sebenarnya. Tapi ya memang smartphone ini masih berasa premium sih untuk Reno 11 Pro-nya. Layarnya juga dibikin melengkung, tapi sekarang di Reno 12 Pro, desainnya kembali lagi ke layar yang agak datar. Kenapa gue bilang agak? Karena Oppo tetap kasih lengkungan, kayak mirip semacam 2,5D lah, curve glass-nya. Tapi nggak cuma di kiri kanan aja, bener-bener di semua bagian layar. Atas, bawah, kiri kanannya sekarang dibikin melengkung 2,5D. Masih kerasa lapangnya, masih kerasa luasnya. Secara kualitas layarnya juga lebih oke. Bicara layarnya, jadi panel OLED di smartphone ini, di Reno 12 Pro ini ukurannya 6,7 inci, resolusinya Full HD+, dan punya intensitas cahaya yang cukup tinggi, dan udah ngedukung HDR10 Plus juga. Refresh rate-nya udah 120 Hz, jadi udah lumayan satset lah untuk main game atau buka aplikasi yang ngedukung, atau sekedar scrolling di medsos, atau scrolling di app drawer. Nah, yang jadi fokus dari Reno 12 Pro adalah build quality-nya. Kita bicara dulu soal bodi belakangnya ya. Reno 12 Pro ini punya bingkai kamera bentuknya persegi panjang. 3 lingkaran kameranya dibikin normal, jadi tetap ada 3 lingkaran diposisikan secara vertikal dan juga ada LED flash bentuknya lonjong di sebelahnya. Di pinggiran bingkai kameranya dibikin semacam tekstur yang lumayan kasar yang menurut gue bikin tampilan smartphone ini kelihatan beda dan juga lebih mewah. Ada beberapa warna di Reno 12 Pro ini, ada Space Brown dan juga Nebula Silver. Nah, unit yang gue pakai sekarang ini warnanya Nebula Silver. Jadi memang clear-nya ada keungu-unguan ya, dominan di warna ungu. Tapi sebenarnya ini tuh punya warna gradasi yang penuh warna ketika terkena cahaya yang pas. Jadi Oppo nyebutnya sebagai desain fluid ripple. Jadi desain ini tuh kasih efek gradasi warna seperti air mengalir ketika bodi belakang terkena sinar matahari atau cahaya lampu. Nah, desainnya cantik, tapi tahan banting. Gak apa-apa. Smartphone ini tuh layarnya bahkan kuat buat dipakai mukul paku. Agak ngeri ya. Ya, layar depannya udah dilapisin sama Gorilla Glass Victus 2 yang tahan banting. Tuh, masih aman. Aman. Cuman sedikit agak gores di screen protector. Tapi aman.
Ya, ini memang nggak mengantongin standar militer kayak A3 Pro atau seri A lainnya yang punya sertifikat MIL STD 810H. Tapi Oppo ngejamin kualitas smartphone ini yang kuat dibandingin sama seri sebelumnya. Gue puas banget sih sebenarnya buat ngelempar smartphone ini. Karena gue dapet jaminan kalau smartphone itu ya tahan banting. Tahan banting dalam artian batas normal ya, nggak dilempar kayak batu juga, enggak. Tapi ya, misalnya kita lagi nelpon, aduh jatuh nih, ternyata nggak kenapa-kenapa. Yang kayak gitulah. Real case ya, ketika kita lagi pakai smartphone, nggak sengaja jatuh, lagi telepon slip, jatuh gitu, ya smartphone ini masih aman. Kenapa bisa aman? Karena dia udah diperkuat oleh all-round armor. Jadi bingkai body, rangka body dari smartphone ini tuh udah diperkuat oleh Oppo. Jadi materialnya sendiri nggak kaleng-kaleng sebenarnya. Materialnya itu nggak cuman logam aja, tapi campuran dari magnesium dan tembaga yang lebih tahan banting. Terus buat ngelindungin komponen bagian dalamnya biar nggak goyang, ketika diginiin, dia pakai teknologi namanya Sponge Bionic. Jadi Sponge Bionic ini untuk melindungi komponen di bagian dalam, biar nggak goyang-goyang ketika dibanting. Ini beberapa kali gue banting, masih nyala aja nih smartphone ya. Kuat banting dia, harusnya dia jadi pegawai korporat nggak sih? Selain tahan banting, smartphone ini juga udah ngantongin rating IP65. Nah, IP65 ini kalian harus tahu. Jadi Oppo Reno 12 Pro ini nggak tahan air, maksudnya seperti diajak berenang, dicelupin, itu dia nggak tahan sebenarnya. Karena IP65 ini lebih tahan terhadap semprotan air, bertekanan rendah, dan juga terpaan debu. Tapi Oppo sendiri udah melakukan pengujian secara internal sebenarnya. Reno 12 Pro ini disemprot water jet selama 3 menit, dan juga dipakai ketika hujan-hujanan selama 60 menit non-stop. Nyatanya smartphone ini tetap nyala. Jadi ya, kalian sebenarnya nggak direkomendasikan untuk bawa smartphone ini ke dalam kolam, apalagi ke dalam laut. Udah pasti rusak. Nah, bicara soal spesifikasinya, ini spesifikasi yang menarik sih menurut gue ya. Karena Oppo ini nggak cuman tahan banting, tapi juga dibikin sedemikian rupa agar lebih bisa diandalkan untuk pemakaian sehari-hari. Jadi smartphone ini tuh udah pakai prosesor yang diracik oleh MediaTek dan juga Oppo. Namanya MediaTek Dimensity 7300 Energy. Sesuai namanya, jadi performance dari smartphone ini memang andal, tapi juga efisien dalam hal pemakaian daya baterai. Baterainya sendiri kapasitasnya 5000 mAh yang didukung oleh teknologi SuperVOOC 80W. Adapter chargernya udah tersedia di dalam paket pembelian dan juga kabel USB Type-C-nya. Dan RAM-nya sendiri masih LPDDR4X, itu sih yang cukup disayangkan ya. Kenapa nggak LPDDR5 atau 5X kalian? Meskipun kapasitasnya 12GB dan memorinya udah UFS 3.1 dengan kapasitas sampai 512GB. Sebenarnya yang jadi keunggulan utama dari smartphone ini adalah fitur AI-nya. Jadi banyak banget fitur AI di Oppo Reno 12 Pro. Dan kebanyakan adalah fitur-fitur berbasis AI generatif. Ada banyak fiturnya yang terbagi ke dalam 3 bagian, bisa dibilang kayak AI Imaging Technology, AI Toolbox, dan juga AI Recording. Jadi di AI Imaging ini ada beberapa fitur nih. Misalnya kayak AI Eraser 2.0 yang bisa menghapus objek yang nggak diinginkan ketika kalian mengambil foto. Karena AI Eraser 2.0 ini bisa mendeteksi orang yang sebenarnya mengganggu latar belakang gambar secara otomatis. Ketika dideteksi, langsung dihapus secara otomatis. Jadi hasilnya juga rapi karena bakal ditambal oleh AI Generated Content atau AI GC yang menurut gue cukup oke lah buat bikin foto kelihatan bersih dari objek-objek yang nggak diinginkan. Terus juga ada AI Clear Face dan juga AI Best Face. Ini kedua fitur juga basisnya AI GC yang fungsinya untuk menyempurnakan hasil foto. AI Clear Face ini cocoknya buat grup foto, jadi lebih dari 2 orang. Ternyata fotonya agak buram atau banyak noise-nya. Nah, si AI Clear Face ini bikin detailnya lebih bagus lagi, warnanya lebih menonjol lagi. Jadi kayak kontur, rambut, sampai alis pada foto nih
lebih dari 2 orang itu dirapihin semua nih sama AI Clear Face. Secanggih itu AI Clear Face dari Oppo. Nggak cuma ngedeteksi satu wajah aja, tapi sampai 10 orang sekaligus. Sementara AI Best Face, jadi fitur ini tuh misalnya nih ada teman kalian yang bener-bener nggak bisa banget diajak foto, susah. Fotonya tuh, mukanya tuh nggak fotogenik gitu. Misalnya ketika selfie, kita matanya ngebuka semua, dia perem sendiri. Atau ya hasilnya burem sendiri. Nah, AI Best Face bisa memperbaiki orang-orang yang kayak gitu. Jadi ketika matanya tertutup, AI GC bakal memprediksi nih bentuk matanya kayak gimana dan akhirnya mata si orang itu bakal kebuka secara otomatis. Cuman di unit yang gua pakai sekarang belum ada nih fitur AI Best Face-nya. Tapi Oppo ngejanjiin bakal ngehadirin fitur tersebut dalam update software berikutnya. Dan yang menarik menurut gue adalah AI Studio. Fitur ini mengubah gambar atau potret kalian menjadi avatar 3D. Jadi banyak banget modelnya dan gratis buat kalian pakai bebas di Oppo Reno 12 series. Nggak cuman soal kreativitas, tapi juga berkaitan sama pekerjaan. Ada namanya AI Toolbox. Nah, AI Toolbox ini kan basisnya Google Gemini. Jadi model AI dari Google yang bisa mengenali apapun yang dilakukan pengguna, termasuk merekomendasikan fitur AI yang sesuai buat mereka. Jadi di AI Toolbox ini ada fitur namanya AI Writer, AI Summary, dan juga AI Speak. Misalnya kayak AI Writer, dia bisa rewrite atau nulis kembali catatan yang kalian bikin. Jadi cocok lah buat bikin caption atau ngirim email secara detail ke atasan misalnya, atau ke rekan kerja. Terus juga AI Summary, seperti namanya, dia bisa ngerangkum catatan atau mungkin artikel berita yang dibaca pengguna secara online. Dan juga AI Speak yang bisa membacakan ulang tulisan yang sedang kalian baca. Cuman saat ini fitur-fitur tersebut tuh baru ngedukung 3 bahasa aja, yakni India, Inggris, dan juga bahasa Cina. Jadi kedepannya semoga aja AI Toolbox ini ngedukung bahasa Indonesia juga. Karena kan basisnya Google Gemini ya, harusnya sih bisa. Ada fitur namanya AI Recording Summary. Jadi fitur itu bisa meringkas rekaman audio jadi poin-poin penting yang lebih mudah dibaca. Jadi ibaratnya kayak speech to text. Jadi kalian ngerekam, terus suaranya bakal ditranskrip dan juga di-summarize oleh fitur AI dari Oppo ini. Nah, yang menarik sebenarnya selain AI adalah Beacon Link. Jadi Beacon Link ini menyulap Oppo Reno 12 series mirip kayak walkie-talkie. Jadi Beacon Link ini adalah fitur berbasis transmisi Bluetooth yang bikin kalian bisa telepon tanpa kuota ataupun tanpa pulsa ke sesama pengguna Oppo Reno 12 series dengan jarak maksimal 200 meter. Use case-nya tuh kalau gue ngobrol sama orang Oppo, misalnya nih, kalian lagi di pesawat, lagi baru aja landing, kalian pengen tahu temen kalian udah keluar apa belum. Ya udah, tinggal telepon pakai Beacon Link, basisnya Bluetooth, maksimal 200 meter. Udah deh, tanpa kuota ataupun tanpa pulsa kalian udah bisa teleponan pakai smartphone ini. Misalnya lagi di luar negeri. Gue sendiri belum nguji banget si Beacon Link ini kayak gimana, tapi 200 meter ini tuh ketika nggak ada rintangan atau tembok tebal di antara dua pengguna. Misalnya ada pohon-pohon atau tembok-tembok tebal, betonan tebal gitu ya, pastinya jarak bakal dipengaruhi. Jadi 200 meter ini ketika jarak antara dua orang ini ketika saat berkomunikasi nggak ada obstacle sama sekali. Gue hampir lupa bahas kamera. Jadi Oppo Reno 12 Pro ini punya kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony Lithia 600 yang didukung Optical Image Stabilization atau OIS. Terus juga ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan juga kamera telefoto 50 megapiksel dengan sensor Samsung JN5. Dan untuk kamera selfie-nya pakai sensor 32 megapiksel. So gitu aja sih first impression gue dari Oppo Reno 12 Pro ini. Tungguin aja harga lengkapnya kayak gimana, gue bakal tulisin di kolom deskripsi. Jadi mungkin kalian tertarik untuk membelinya. Jadi ya, ini dia Oppo Reno 12 Pro. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Yuzontech. Bye!